Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Utara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron, NPN 1840101058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 dan 7 dari mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Baiklah, materi yang pertama adalah parasit Palethelinthites. Parasit Palethelinthites merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan, yaitu Monogenia, Dingenia, Trematoda, dan Cestoda. Dan yang kedua, parasit dari Palethelinthites yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Metogonia, contoh Gyrodactylus dan Deichlogyrus. Dan yang ketiga, parasit Palethelinthites terdiri dari entoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasa terdapat bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit Palethelinthites yang merupakan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactylis, Deistologoreligiosis, Diplozoonosis, Diplotomatis, dan Diplothamesiasis. Gyrodactyliasis, penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Siklus hidupnya tidak memiliki inang, perantara dari hanya memiliki satu induk saja. Penelurasan parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih, keabuan, produksi lender berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat serta warna agak gelap. Gyrodactyliasis, penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Siklus hidup tidak memiliki inang, perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Peneluran parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produk lender berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat serta warna agak gelap di sebagian untuk keseluruhan tubuh. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk tubuh pipi simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2, pasang panjang tubuh 1-2 mm. Pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mata, terutama yang berukuran 3-10 cm, dan infeksi tidak lapal kecuali intensitas penyerangan tinggi. Siklus hidupnya mirip dengan Gyrodactylius tanpa inang perantara. Telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinisnya, ikan menjadi kurus, produksi lender meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Yang selanjutnya adalah Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing Monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozom paradoxum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuhnya seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit ini yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlihat berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Siklus hidup Diplozom paradoxum atau disebut cacing kembar dari telur dengan ukuran 0,1-0,2 mm dan berbentuk benang-benang pada insang ikan. Kemudian berbentuk larva selanjutnya. Dewasa ini berenang bebas untuk menginfeksi inaknya. Yang selanjutnya adalah Diplotomatis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Teramotheda yang disebut Dingenia. Parasit ini meningkatkan lensa mata sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm
dan telur 0,1 mm dengan berkembang 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit insang atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau disebut burung air yang memakan ikan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertular dan keluar melalui feses. Dan yang selanjutnya adalah Deschlorogniasis. Gejala ini diplosiasis, adanya bintik kecil coklat dan beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya dari kulit mata insang dan mulut serta di bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit Diplostomosis melalui inang perantara, yaitu siput. Berbedanya hanya pada telur yang ditampakkan di perairan dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Yang selanjutnya adalah endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospodet yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, berbulu darah, ginjal, jantung, dan hati serta organ lainnya. Dan selanjutnya adalah Sunginichilosis. Penyebab adalah parasit dermatologi yang ditemukan di darah ikan. Ikan terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Siput merupakan perantara di dalam tubuh siput larva, berkembang menjadi Sporochetes dan Cercaspora. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pita sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik putih dan perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sesama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui fases ikan, keadaan air. Selanjutnya terjadi embryonesis yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Baiklah, mungkin pertemuan 6 yang saya bisa jelaskan. Baiklah, yang selanjutnya adalah pertemuan ke-7 dari MK parasit atau penyakit ikan. Baiklah, materi ke-7 adalah parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari bumi yang mempelajari tentang mikroorganisme akuariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun berperan jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus, bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tape, penghasilan antibiotik atau disebut Penicillium notatum. Jamur yang bisa dimakan edible musharum atau disebut Volpariella, Volpacea, Volrutus, Ostoratus, dan lain-lain. Yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan atau disebut Antinomycetes atau disebut Trichodia. Parasit jamur pada ikan yang pertama adalah Saprogenia, Brachymnochosis, Trichodia, Silodonella, Leistoiopogonus. Saprogenia adalah penyakit watermole, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan. Yang ketiga adalah penyerangan ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejalanya adalah kapas berwarna putih, sebagian coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang selanjutnya adalah Brachymnochosis, penyakit butuh insang, penyerangan ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan atau disebut pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi, menginfeksi insang ikan. Gejalanya adalah ikan malas bergerak, kesulitan bernapas atau tersenggal, insang berwarna pucat dan bergeras. Selanjutnya adalah menginfeksi kulit ini dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim periliharan dan musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Yang selanjutnya adalah Chilodornella, gerakannya lambat, warna tubuhnya pucat, kulit teristasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis serta insang. Yang selanjutnya adalah jamur sintetik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan.
menyerang ikan air tawar dan air laut, penyebaran melalui seluruh pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan yang gejala-gejalanya adalah pada serangan ringan sampai sedang tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan ampalas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan nadul pada organ yang diinsang. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan malaxitesgren diketahui dapat menimbulkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Baiklah, inilah penyampaian dari saya dari pertemuan 6 atau 7. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.